Di video kali ini kita akan review mixer Speedup 4 dan Mic Dynamic D5S. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rivo di channel Rivo Dandi. Dan sekarang ini kita akan unboxing dan review mixer Ashley Speedup 4 dan juga Mic Dynamic. Jadi yuk kita sama-sama unboxing. Ini saya pinggirkan dulu ya. Kita buka. Oke, isinya dalam seperti ini. Ada unitnya, ada juga buku petunjuk yang jarang juga kita baca. Kita kasih pinggir dulu. Oke, inilah tampilan dari mixer Speedup 4 ini, Mixer Ashley. Jadi ada dua colokan, ada dua line utama, dan juga dilengkapi dengan phantom power 48 volt. Jadi untuk menggunakan mixer ini tidak perlu lagi untuk membeli tambahan phantom power seperti ini kalau ada gambarnya ya. Jadi ini sudah sepaket, jadi nggak perlu lagi tambahan phantom power. Jadi untuk line pertama ini ada 3 tool di atasnya, sama juga sebenarnya 3 tool. Ini untuk gainnya, baru high, baru low, dan juga volumenya, dan juga ada tombol di sini, tombol effects, efek-efek. Jadi untuk menggunakan efek repeat atau echo dan juga delay, jadi menggunakan tombol-tombol di bawah sini. Baru untuk jalur yang kedua sama, ada 3 tombol, ada 3 tool di atas ini, dan juga untuk volumenya di bagian bawah. Selanjutnya untuk bagian 3 dan 4 dikendalikan oleh sisi sebelah sini, dan ini menjadi master volumenya. Jadi kalau untuk kita combine dengan musik eksternal, atau kita pakai Bluetooth, atau kita pakai port USB, musiknya dikendalikan dari sini. Jadi untuk volumenya dikencangin, diputar ke kanan, kecilin, diputar ke kiri. Dan untuk rekaman atau recordingnya, outputnya di atas sini. Untuk masuk musiknya atau inputnya dari sini. Ini juga bisa pasangin gitar, atau bisa juga gitar dipasang sini. Kita tinggal pilih mau dicolok di mana. Kalau model seperti ini bisa model kabel XLR dan juga kabel 6,5 mm jacknya. Jadi jacknya ukurannya seperti itu. Selanjutnya, selain mixer ini kita harus ada tambahan kabel. Kabel yang kita butuhkan adalah seperti ini. Ini namanya kabel RCA. RCA tuh 3,5 mm. Jadi di sini ada 2 garis, 2 cincin, atau biasa dibilang TRS. Kalau nggak salah TRS namanya. Kalau ada 3 cincin namanya TRRS ya, seperti itu. Selanjutnya kita butuhkan juga adalah kabel XLR. Jadi ini akan dicolok ke mic condenser atau ke mic dynamic, dan ujung satunya dicolok ke mixernya. Selanjutnya kita butuh juga chargernya. Jadi seperti inilah kabel chargernya ya, kabel charger USB, micro USB seperti biasa. Nanti kita colok di bagian belakang. Kita colok di bagian belakang sini. Oke, kita sudah colok. Jadi dia sudah nyala. Bisa juga kita menggunakan alternatif power bank. Jadi ini power bank. Teman-teman tinggal kalau lagi di tempat yang nggak ada listriknya, jadi teman-teman bisa pakai power bank. Power bank seperti ini. Oke, kita langsung saja mereviewnya. Kita colokin dulu kabelnya. Ini dicolok di sini dan di sini. Jadi ini untuk disambungkan ke handphone sebagai output recordingnya. Ini kita colok ke mic. Jadi saya ganti dulu micnya ya. Oke guys, ini mixernya sudah terpasang. Saya menggunakan tenaga listrik dari power bank. Bisa juga pakai colokan langsung dari listrik, tapi untuk saat ini saya gunakan fitur power bank. Untuk kabel yang biru ini terhubung langsung dengan kamera. Untuk kabel yang XLR ini terhubung langsung ke mikrofon BM800 kondensor ini. Dan ini volumenya. Jadi saya akan coba review efeknya. Jadi untuk tombol efek ini, jika kita tekan tombol ini,
maka akan ada echo. Jadi kalau terusnya di sini makin ke kanan, echonya makin jelas atau makin nyaring, dan makin ke kiri makin berkurang echonya. Untuk delay, makin kita ke kanan, suara kita jadi kayak namanya delay, kayak agak ada keterlambatan gitu. Jadi kayak mantul. Jadi biasanya mungkin ini efek untuk gitar ya. Tapi kalau untuk suara seperti ini kayaknya kurang mantap aja gitu. Oke, kita balik, kita matikan efeknya. Oke, yang di atas ini adalah gain. Makin kita putar ke kanan, ini dalam posisi di jam 10. Kita putar terus. Cek tes mic 1 2, tes mic 1 2. Cek tes mic 1 2. Makin ke kanan gainnya makin keras, tapi noise-nya makin tinggi. Kita balikin. Oke, baru volume di bawah. Makin kita ke kanan, volume makin kuat, makin nyaring. Lama-lama suaranya jadi terlalu pecah. Oke, kita balikin. Oke, kita sudah balikin. Dan untuk main ini adalah mengendalikan seluruh volume di mixer ini. Cek tes mic 1 2, tes mic. Nah, itu makin nyaring ya. Oke, kita balikin ke posisi semula. Kalau untuk font ini adalah mengontrol kontrol dari headset ini. Jadi makin ke kanan, ini saya kasih full, jadi bisa saya dengar secara maksimal. Oke, kita akan coba fitur dari Bluetooth dari mixer ini. Jadi kita bisa sambil mendengarkan lagu dari luar, dan pada saat kita mendengarkan lagu kita bisa sambil nyanyi. Oke, kita coba aktifkan Bluetooth-nya. Baru kita lihat handphonenya, kita pilih yang mix MP3 Bluetooth. Oke, sudah connect. Kita bisa dari sumber apapun, saya coba dari YouTube saja. Oke, kita pilih lagu apa ya? Oke, ini saja. Kok iklannya? Astaga. Oke, ini contoh dari menggunakan Bluetooth. Jadi kita putar lagu dari handphone kita, jadi backsoundnya itu masuk sampai ke mixer ini. Jadi suara saya kedengaran, mixernya juga yang mendapatkan musik dari handphone ini juga kedengaran. Jadi seperti di mix, namanya juga mixer. Jadi kalau kita mau kencangin, kita tinggal putar volume di bagian line ketiga ini. Nah, suara musiknya makin kencang kan? Makin terasa suara musiknya. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri perbedaannya. Makin nyaring. Oke, kita balikin. Oke, kita sudah balikin. Jadi kira-kira ini review seperti ini pada saat kita memutar musik. Jadi kita juga bisa pakai musik instrumen kalaupun kita ingin karaoke. Oke, saat ini saya coba menggunakan gitar akustik dihubungkan dengan mixer. Di depan saya sudah ada gitar akustik. Jadi kita colokin kabel jack ini 6,5 mm ya ini. Kita colok di line kedua. Oke, sudah tercolok. Selanjutnya kita naikin volumenya. Kita coba petik, ada suaranya nggak? Oh, masuk ya. Jadi kalau volumenya kita bisa kontrol langsung ke gitarnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada equalizernya, tapi di sini saya kasih di tengah-tengah aja, netral. Nanti pada saat saya mau coba equalizernya, tinggal saya putar di bagian sini. Contohnya gain ya, atau volumenya. Tambah nyaring, kurangin. Nah, ini saya kasih di area jam 12 saja. Oke, kita coba ya. Saya juga masih belajar gitar, tapi kita cobalah. Siapa tahu bisa. Lagu apa ya? Ini aja dah. Yang kunci-kuncinya gampang. Oke, kita coba lagi ya. Kita matikan dulu. Oke, kita coba ya.
yang lagu yang gampang aja sih, yang mudah. Ya menurut saya agar kuncinya nggak terlalu ribet. Salah ya. Coba lagi ya. Tunggu. Engkau dengan segala rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu kau sebenarnya salah. Oke, kira-kira seperti itu contoh gitar akustik disambung ke mixer. Oke, sekarang ini kita coba review mic dynamic. Jadi saat ini yang saya gunakan adalah mic condenser. Jadi kalau mic condenser itu sampai dengan jarak yang seperti ini, mundur di belakang kayak gini, jadi jarak satu jengkal lebih, suaranya itu masih tetap jelas, masih tetap terdengar karena sensitivitas dari BM800 mic condenser ini lebih tinggi dibandingkan mic dynamic. Jadi kita coba mic dynamic ya, kita coba ganti. Oke, ini adalah kualitas dari mic dynamic. Jadi kalau mic dynamic itu jarak rekamnya itu jadi mic dynamic itu sensitivitas pengambilan suaranya itu cuma di jarak kurang lebih 3-4 jari seperti ini. Jadi kalau seperti ini masih terdengar dengan jelas. Tetapi kalau kita sudah jaraknya sudah lebih jauh, contohnya seperti ini, suara kita itu sudah mengecil. Lihat seperti ini. Tes mic 1 2 tes mic 1 2 tes mic 1 2 tes mic 1 2 tes. Jadi suara kita kalau jauh mic-nya seperti ini, itu sudah nggak kedengaran, sudah kurang jelas. Tapi dia itu biasanya dekat. Jadi kebanyakan orang yang di panggung itu kalau menggunakan mic dynamic, suara noise dari sekitar atau mungkin suara gitar, suara drum dan lain sebagainya tidak masuk ke mic ini. Tapi kalau di panggung kita pakai mic condenser, sensitivitasnya sangat tinggi, bisa bocor suaranya. Jadi suara dari lain alat musik lain bisa masuk ke mic itu. Kayak gitu. Jadi sebab itu kebanyakan orang kalau nyanyi vokal, mereka pakai mic dynamic seperti ini. Jadi kalau sambil kita akustikan, lebih baiknya kalau di daerah yang mungkin cukup berisik, lebih baik pakai mic dynamic. Jadi pengambilan suaranya fokus ke vokal kita. Kira-kira itu seperti contohnya. Ini kalau saya coba naikin gainnya seperti ini. Tes mic 1 2, ini gainnya saya arahkan ke jam 3. Oke, ini gainnya ada jam 3. Ini juga saya naikin midnya. Saya akan naik midnya. Volumenya juga saya naikin. Nah, ini kira-kira mic dynamic, kualitas dari mic dynamic. Oke guys, tadi kita sudah selesai mereview mixer Asley Speedup 4. Kita sudah cek semuanya, fitur-fiturnya, dari gainnya, dari midnya, dari height-nya, volumenya, efeknya, sehingga kita juga sudah coba menggunakan gitar akustik. Teman-teman sudah mendengarkan sendiri hasilnya. Saya juga sudah coba combine dengan mic dynamic seperti ini. Dan juga saat ini saya masih menggunakan mic condenser. Jadi saya lebih sering pakai mic condenser. Hanya kalau vokal saya akan coba juga vokal menggunakan mic dynamic ini seperti apa. Oke guys, sebelum saya mengakhiri video ini, saya hanya pesan saja agar kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dimanapun kita berada. Jika kita berada di rumah ataupun kita berada di luar. Di waktu masa karantina ini, kita bisa maksimalkan segala bakat dan talenta kita. Kalau teman-teman yang hobi memasak, perbanyaklah memasak mungkin di rumah, bisa mulai mencoba menu-menu baru. Dan juga pada saat sudah mencoba, mungkin di awal-awal itu ada banyak kesalahan, tetapi semakin bertambahnya pengalaman kita, semakin kita mencoba, pasti hasilnya akan menjadi baik.
Dan juga hasil yang kita buat itu kita bagikan ke orang-orang lain, kita share di video, maka orang-orang lain juga akan terinspirasi dengan bakat memasak kita. Kalau teman-teman yang memiliki hobi untuk kerajinan tangan, lakukanlah itu. Mulai dengan hal-hal sederhana di rumah, maka waktu-waktu kita di rumah bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Juga teman-teman lain yang memiliki bakat menggambar ataupun melukis dan lain sebagainya, bisa mencoba di rumah. Di waktu karantina kita ini, kita maksimalkan segala bakat yang kita miliki agar bisa juga bermanfaat bagi orang banyak. Terlebih teman-teman yang memiliki bakat di dunia musik, coba kembangkan. Di waktu karantina ini adalah waktu paling tepat kita maksimalkan bakat dan talenta kita bermusik. Kalau teman yang bisa main musik, teman-teman yang bisa bernyanyi, cobalah terus asal kemampuan itu. Sudah banyak platform media sosial yang ada di sekitar kita. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan YouTube yang bisa menghasilkan di kemudian hari. Dan juga teman-teman yang ingin belajar sesuatu yang baru, mulai coba dari sekarang, mulai maksimalkan waktu yang ada. Karena saat kita ada kemauan, saat kita ada niat, dan saat kita melangkah dan action, maka itu pasti akan membuahkan hasil. Pada saat teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan produktif di rumah, teman-teman tidak perlu takut di awal-awal memiliki banyak kegagalan, tapi seiring hari bertambah, maka hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal dari percobaan-percobaan sebelumnya. Don't forget to inspire people. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Salam inspired people. Bye-bye.